informasinya katanya di depan ruko kerjanya. Katanya di kantor. Oh di depan. Maksudnya di depan. Pas sampai deket orang itu, tukang parkir ini bilang, ini yang namanya Pak Karyono. Ada no, nih ada yang nyariin. Gak mungkin. Maaf, mungkin, dengan Pak Karyono? Betul. Maaf ini Pak Karyono. Ya. Bapak kenal sama Ibu Ria Eryani? Ria Aryani. Bapak kenal nggak? Yang dulu Pak tahun 80-an Pak. Masih ingat nggak Ibu Ria Eryani? Alhamdulillah masih ingat. Masih ingat? Istri saya tapi Hah? Nggak mungkin. Itu istri Bapak? Gue kaget, Feli juga kaget, klien kita Tata kaget. Seakan-akan dia nggak bisa terima keadaan, dia shock di situ. Nggak mungkin. Bapak, itu istri Bapak. Dan Bapak, berapa minggu terakhir ini nelpon seseorang nggak? Anak perempuan? pernah. Bapak nelfon. Bapak nelpon? Dan itu, Bapak bilang itu anak Bapak? Ya, Bapak yang nelpon? betul saya telepon. Anak Bapak siapa namanya? Namanya Tata. Siapa? Namanya Tata. Tata. Semakin ketahuan, semakin yakin bahwa ini adalah bapaknya Tata. Tata begitu semakin kaget, semakin shock, semakin dia nggak percaya. Kemudian dia mundur dan dia menolak semuanya. Dia nangis di situ. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia. Ini Ini ayah kamu, Tata. Kamu. ini Tata Pak, ini Tata Pak. Tata ini ayah kamu. Enggak, bapak aku nggak begini. Ini ayah. Tata ini bener dia nelpon kamu. Ini maksudnya bapak apa? Ninggalin mama saya sama saya. Tata, jangan marah-marah. Tata, lihat kondisi ayah kamu, Tata. Tata, lihat kondisi ayah kamu. Sekali lagi saya Ini bapak kamu. Ampun, bapak kamu, Tata. Nggak mungkin, Kakak. Ini bapak kamu, bapak yang nelpon Tata kan? Ini bukan. Papa aku nggak begini, nggak bisa. Bapak nggak boleh kayak gitu. Tata. Ini papa kamu Tata. Enggak, aku nggak percaya. Tata. Feli berusaha untuk nenangin di situ. Ya. Dan gue berusaha untuk korek-korek informasi tentang Pak Karyono ini. Tata. 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 Itu ayah kamu. Tata. Dulu waktu dia masih jaya-jayanya, dia menikah sama Ibu Ria Aryani. Dia menikah sampai akhirnya Ibu Ria Aryani ini hamil usia 3 bulan. Pas hamil usia 3 bulan, Pak Karyono ini dapat cobaan. Usahanya jatuh, dia bangkrut. Saya pernah mempunyai usaha mebel. Akan tetapi hanya umur kurang lebih 3 bulan saya mengalami kebangkrutan. Sampai Pak Amin itu? Betul, iya. Astagfirullahaladzim. Terus nggak lama kurang lebih 1 bulan kemudian saya mengalami kecelakaan. Makanya saya karena ada kekurangan fisik sehingga istri saya juga meninggalkan saya. Bapak tinggal sama siapa sekarang? Sampai saat sekarang ini. Saya untuk sementara ini saya bertahun-tahun ini saya tinggal sendiri. Gue nanya, Bapak mau kembali sama keluarga, mau ketemu sama anaknya Bapak. Mau Mas, saya mau Mas. Walaupun Bapak ditolak, saya mau Mas, saya mau ketemu Mas. Saya ingin ketemu dengan anak saya merasakan tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak saya. Akhirnya Feli berusaha ngebujuk Tata untuk ketemu sama bapaknya. Tapi ternyata di situ Tata dengan keras menolak. Tidak.
mau. Aku nggak mau dia yang pantas terima kayak gini. Aku nggak mau. Tata, dengerin dulu. Tata. Kak, dia nggak pernah ninggalin kamu sama ibu kamu, ternyata dia nggak pernah. Dia selama ini ya, berusaha Dengan mencari kamu. penjelasan Bapak. Kalau kamu mau mendengarkan dia, minimal kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terserah kamu nanti mau melakukan apa, silahkan. Tapi dengarkan dulu bapak kamu ini. Bapak silahkan bicara, Pak. Saya bukan meninggalkan ibu, tapi ibu yang meninggalin Bapak. Semenjak usia waktu itu ngandung 3 bulan sampai kamu dewasa, justru saya rindu banget sama kamu. Nak. Nah, dengar kan? Rindu banget. Bapak ini dulu punya usaha mebel, Pak ya? Iya, Bapak punya Iya. usaha mebel. Pernah Bapak ini ada usaha, namanya hidup itu selalu berunding, ada tipuan. Ternyata saya gagal, yang sehingga pada akhirnya ibu meninggalkan Bapak. Terserah. Bapak terserah mau ngomong apa. Saya udah nggak peduli. Saya udah nggak peduli. Udah. Aku minta maaf, Pak. Tak. Mana, Kakak? Tak. Udah. Udah. Terserah Bapak jalanin dulu Bapak sendiri terserah. Astagfirullahaladzim. Udah kayak gini mana saya juga nggak punya Bapak. Pak. Tata kamu mau Tata. Tata. Saya pamit dulu, Pak ya. Saya pamit Terima dulu ya. kasih, Mas. Terima kasih, Pak ya. Atas mempertemukan anak saya, makasih. Iya. Sampai, Pak ya. Iya. Ampuni dosaku. Astagfirullahaladzim. Ada ya seorang anak yang tidak menerima keadaan bapaknya sendiri. Walaupun keadaan bapaknya ya buta, hanya penjual ikan hias, tapi dia menolak dan tidak mau terima. Naudzubillah min dzalik. Coba kalau bapaknya itu datang dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, kemudian datang menemui Tata dan bilang kalau dia adalah bapaknya, pasti gue yakin Tata akan menerima bapaknya itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa semuanya harus diukur dengan harta kekayaan yang berlimpah? Padahal harta dan kekayaan ini hanya sifatnya sementara. Coba ya, sifat kita yang sebenarnya ya, rumah kita adalah di surga, di akhirat, bukan di sini. Ini kita cuma mampir minum, cuma mampir makan. Tapi kenapa kita menggadaikan akidah kita menggadaikan kasih sayang kita berani ya menyiksa dan mengecewakan orang tua kita hanya dengan bertaruh dengan dunia yang sementara. Rugi. Jangan. Pertahankan silaturahmi, pertahankan kasih sayang, hormatin kedua orang tua kita. Ingat bahwa dunia ini cuma sementara. Mudah-mudahan ini semua pelajaran buat kita semuanya untuk lebih menerima kenyataannya ada, untuk lebih bersyukur kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.